Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak bersama Ibu Juju dalam video pembelajaran tematik untuk kelas 5. Jangan lupa like and subscribe videonya ya. Dan sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam mempelajari materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Yuk kita belajar lagi. Kali ini kita akan mempelajari pembelajaran tematik. Tema 2, subtema 1 di pembelajaran 2. Kemarin pada pembelajaran 1 IPA kita sudah membahas tentang sistem pernapasan pada hewan. Sekarang kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Disimak ya penjelasannya. Nah, anak-anakku, manusia itu bernapas menghirup oksigen atau yang disebut dengan inspirasi dan menghembuskan karbon dioksida serta uap air yang disebut dengan ekspirasi. Udara yang mengandung oksigen ini dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk membakar sari-sari makanan. Hasil dari proses pembakaran sari-sari makanan nanti adalah berupa energi, di mana energi ini akan digunakan oleh manusia untuk beraktivitas seperti bergerak, berjalan, berlari, dan sebagainya. Nah, sisa dari pembakaran sari-sari makanan yang berupa gas karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh melalui hidung pada saat kita menghembuskan napas. Alat pernapasan manusia yang paling utama itu adalah paru-paru. Namun ada beberapa organ pernapasan manusia. Ini harus kamu hafalkan. Di antaranya ada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Jika disingkat HIPERU, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Dihafal ya. Anak-anakku, ini adalah gambar sistem pernapasan pada manusia. Yuk disimak apa saja sih organ-organ pernapasan pada manusia. Pertama, udara masuk ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut halus dan selaput hidung. Nah, fungsi daripada rambut halus dan selaput hidung ini adalah untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk ke dalam udara, yang masuk bersama udara. Setelah disaring, nanti udara juga dilembabkan oleh selaput hidung. Kemudian dari rongga hidung, udara akan masuk ke faring. Nah, dari rongga hidung, udara akan masuk ke faring. Faring ini juga termasuk bagian tenggorokan, bagian atas tenggorokan. Ya, persimpangan faring ini adalah persimpangan antara salur pernapasan bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Jadi nanti ada istilah tenggorokan, ada kerongkongan. Kalau tenggorokan itu saluran pernapasan, kalau kerongkongan itu nanti saluran pencernaan, tempat masuknya makanan. Kalau tempat masuknya udara itu tenggorokan ya. Nah, persimpangan untuk menuju tenggorokan dan kerongkongan itu adalah faring ya. Dari udara masuk ke hidung, kemudian mengalir ke faring, dari faring ke laring. Laring bagian dari tenggorokan juga. Ya, di sini kalau pada laki-laki dewasa itu laring seperti jakun. Ya, jakun yang terlihat tuh, kalau laki-laki dewasa terlihat jakunnya ya, kalau perempuan tidak. Nah, laring ini terdiri dari 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Nanti dari laring, udara akan masuk menuju trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea atau batang tenggorokan ini
Ya, pada trakea atau batang tenggorokan ini terdapat silia. Silia ini adalah seperti rambut-rambut halus juga yang nanti akan bergetar mendorong keluar debu-debu jika ada debu-debu dan bakteri yang masuk melalui bersamaan dengan udara. Kadang kita suka tiba-tiba bersin, atau tiba-tiba bersin karena mungkin ada udara kotor, ada bakteri yang masuk melalui udara yang tidak tersaring di rongga hidung. Maka pada trakea nanti akan oleh silia, ya, di bagian trakea ini nanti debu-debu dan bakteri itu akan didorong keluar kembali melalui hidung. Otomatis udara yang masuk melalui saluran pernapasan kita ini sudah benar-benar bersih dan steril, ya. Oke. Nah, setelah udara melewati trakea, maka udara akan tiba pada percabangan dari trakea itu sendiri. Nah, ini disebut dengan bronkus. Percabangan ini disebut dengan bronkus yang bercabang dua seperti pertigaan jalan. Dari bronkus nanti udara akan mengalir menuju bronkiolus. Nah, ini bronkiolus yang seperti akar-akar, ya. Ini bronkiolus, ya, percabangan dari bronkus. Dari bronkiolus nanti udara akan masuk ke alveolus. Seperti apa alveolus? Nah, seperti berbentuk gelembung-gelembung kecil seperti buah anggur. Nah, ini alveolus. Nanti di dalam alveolus udara ini akan bertukar, oksigen bertukar dengan karbon dioksida. Jadi alveolus itu adalah tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh, dan pada saat itu juga karbon dioksida hasil dari proses pembakaran akan dikeluarkan, dibawa kembali pada saat kita dikeluarkan melalui hidung pada saat kita menghembuskan napas, dibawa kembali, ya, melalui lewat lubang alveolus. Nah, di bawah paru-paru terdapat diafragma. Ya, diafragma ini adalah batas antara rongga perut dengan paru-paru. Nanti kamu bisa baca kembali pembelajaran materi pembelajarannya pada buku tema halaman 14, ya. Nah, bagaimana sih sistem pernapasan manusia? Untuk lebih jelasnya, kamu simak ya penjelasan dari video berikut ini. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula.
Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Nah, anak-anakku, setelah kalian tadi menyimak penjelasan dari Ibu dan juga menyimak penjelasan dari video pembelajaran tadi, maka sekarang kerjakan soal berikut ini ya, nomor 1 sampai nomor 5. Tulis soalnya di buku tulis dan kerjakan dengan benar. Jika kalian mengalami kesulitan, silakan bertanya kepada ibu bapak gurumu. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.